apa hubungannya antara memakan kerupuk dengan memperingati hari kemerdekaan itu sendiri? Gitu. Itu kalau tetangganya satu yang bernama Agus, kalau dua. Iya, itu. Jadi sekitar di tahun 1997 kalau nggak salah, itu Pak Harto tuh pernah menyebutkan. Gitu. Artinya kita nggak mungkin ada yang pro terhadap kebijakannya Pak Harto gitu, tapi kita mencoba buat melihat apa yang kemudian sempat disampaikan dari sisi positifnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedang bersama dengan Saudara Wahyudi Tenotak. Nah, Saudara Wahyudi ini berasal dari Ambon, benar kan? Ya, berasal dari Ambon dan itu Indonesia bagian timur ya. Bagian timur. Bagian timur ya. Kalau saya ini dari Timur Tengah. Dari ya. Timur Tengah. Timur Tengah benar sekali, soalnya Sulawesi Barat itu sebagian masuk wilayah tengah dan timur. Jadi saya berasal dari Timur Tengah. Gitu kan ya. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar kemerdekaan, ya terutama sih pada bentuk perayaannya gitu kan. Karena belakangan kita melihat bahwa ternyata perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangat seru ya kan, meskipun ada sebagian yang menganggap miring atau bahkan perayaannya ada yang menyimpang gitu kan. Ya, bahkan ada yang merayakan kemerdekaan tapi mengganggu orang lain, misalnya yang meledak gitu, yang petasan gitu ya. Nah, ini kita mencoba melihat pandangan Saudara Wahyudi Tenotak ini bagaimana menyikapi perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Iya. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Mas Rahmat. Mas Rahmat. Iya, yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Baik, temanya cukup menarik. Kebetulan beberapa hari lagi kita akan memasuki kemerdekaan Indonesia yang ke-76. 77 ya, tahun kemarin ya. Baik, iya, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bahwa peristiwa-peristiwa yang sebelumnya kita mungkin pernah menyaksikan bagaimana kemudian sekelompok orang yang dalam rangka untuk menghancurkan esensi daripada peringatan kemerdekaan itu sendiri, peristiwa bom atau peristiwa kemudian pembubaran dan lain sebagainya. Tetapi justru hal ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa kalaupun misalnya diwarnai dengan kecaman demikian, justru bangsa Indonesia itu nggak lemah. Karena balik lagi bahwa dihadapkan dengan situasi seperti itu, dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan justru dengan melalui semua itu. Jadi tidak akan mungkin luntur hal-hal yang kemudian ingin mencederai peristiwa kemerdekaan. Iya. Terkait dengan perayaan kan masing-masing berbeda tuh ya. Nah, kalau misalnya nih dari Ambon sendiri, saya tanya dulu secara spesifik ya. Ada nggak di sana kearifan lokal itu yang menjadi ya istilahnya menjadi ciri khas dalam perayaan kemerdekaan Indonesia? Iya. Jadi kalau secara ciri khas memang pada umumnya semuanya sama. Diwarnai mulai seperti pengibaran bendera merah putih, atau misalnya juga diwarnai dengan perlombaan-perlombaan yang ada gitu. Jadi kurang lebih memang hal-hal seperti itu yang diisi ketika mengisi memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana ada lomba kerupuk nggak? Di beberapa daerah memang ada, selalu itu diwarnai. Kalau biasanya kan orang timur itu terkenal dengan makanannya yang keras. Di sana ada nggak lomba makanan yang keras dari sagu itu? Sejauh ini kita belum pernah membuat semacam peringatan semacam itu. Tapi kalau semacam lomba makan kerupuk, kemudian panjat pinang dan lain sebagainya, itu lumrah. Dan kita juga di wilayah Ambon juga kita juga mengadakan. Iya. Soalnya kan perayaan kemerdekaan Indonesia ini kan sangat identik dengan yang namanya kerupuk gitu ya. Ya, kira-kira itu ada filosofi nggak ya? Kenapa identik dengan kerupuk itu sejauh pandangan saudara ini kan? Iya, terima kasih Mas Rahmat. Jadi memang kalau kita lihat ya, bahwa apa hubungannya antara memakan kerupuk dengan memperingati hari kemerdekaan itu sendiri, gitu. Peristiwa makanan dikaitkan dengan peristiwa kemerdekaan. Memang ini dua hal yang mungkin terkesan berbeda. Tetapi kalau misalnya kita melihat lebih jauh, bahwa di sana ada usaha, ada upaya, dan itu tidak mudah untuk menghabiskan satu kerupuk. Jadi hal-hal yang terlihat mudah justru belum tentu terlihat mudah untuk semua orang.
gitu. Jadi kerupuk itu simbol dari hal-hal yang mungkin kita anggap remeh dan lain sebagainya, tapi belum tentu semua orang bisa menghabiskan dalam waktu segitu. Nah itu kita bisa mengambil spiritnya dari memakan kerupuk misalnya. Nah sekarang ini kan Saudara Wahyudi berada di Indonesia bagian barat. Pasti sudah punya pengalaman bagaimana rasanya berada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Barat. Itu ada perbedaan khusus nggak terkait dengan situasi dan kondisi masyarakatnya itu ketika menjelang kemerdekaan Indonesia? Iya, jadi memang ada banyak hal. Kalau di Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Jakarta, itu sering saya menemukan kalau tiap tanggal 17 Agustus, kadang seseorang yang memiliki nama adalah Agus itu selalu mendapat diskon makanan. Dan uniknya memang mereka yang mengadakan itu betul-betul ikhlas. Dan ikhtiarnya itu tuh kalau misalnya kita melihat apa sih hubungannya mereka sudah memiliki zaman yang berbeda. Mereka tidak lagi memiliki zaman di mana mengangkat tombak atau misalnya senjata kayak misalnya gitu. Tapi melalui hal-hal kayak gitulah ekspresi kecintaan mereka terhadap bangsa ini. Tapi yang saya herankan ini itu kan slogannya di sini depan itu yang bernama Agus gratis makan bakso selama bulan Agustus. Nah kalau misalnya bertetangga tiap hari dong dia ke situ makan. Nah itulah memang makanya yang unik itu kadang sebisanya mereka itu. Jadi si penjualnya itu kadang kalau misalnya memang merasa inilah akhir dari saya semampu saya untuk mengekspresikan kecintaan saya terhadap bangsa ini, ya sebegitunya gitu. Artinya kalau misalnya mereka punya pembiayaan juga yang cukup, mungkin bisa jadi selama sebulan penuh itu ya. Itu kalau tetangganya satu yang bernama Agus, kalau dua. Iya itu dia. Kadang makanya kita menemukan di situ ya kejanggalan gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya lomba panjat pinang, kemudian lomba lari, kemudian lomba apalagi itu ya, yang kadang diambil oleh masyarakat RT, ya kan, RT, kemudian masyarakat camat juga sih kadang juga mengadakan lomba ya, lomba kesenian gitu kan. Kira-kira di situ ada nggak falsafah hidup yang harus kita ambil yang kiranya itu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Iya, jadi kalau misalnya kita kembali kepada pernyataan Soekarno di awal bahwa kelak bangsa ini tidak akan tidak lagi menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar, tapi menghadapi musuh-musuh yang datang justru dari kalangan bangsanya sendiri, masyarakatnya sendiri. Nah justru kalau misalnya kita melihat spirit dari yang dilakukan oleh masyarakat yang ada, mulai dari kesenian ataupun misalnya perlombaan dari segi makanan maupun lari, bola, futsal dan lain sebagainya itu, justru kita menemukan di sana ada kekompakan gitu. Di sana ada usaha, ada upaya. Nah spirit semacam ini yang sebetulnya itu kita bisa tanamkan gitu kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita gitu. Iya, terkait dengan pernyataan Soekarno tadi bahwa nanti yang menjadi musuh kita itu adalah bangsa diri kita sendiri. Berarti Soekarno sudah menyadari bahwa bangsanya pada saat itu sudah memerangi mereka, gitu kan? Dan sebenarnya kalau menurut saya sih, yang tidak tahu pandangan saudara, kalau di masa Hindia Belanda ternyata para pengkhianat itu juga sudah banyak. Sudah banyak. Ya gimana itu maksudnya para pengkhianat itu? Benar. Itu yang makanya menjadi sebuah tradisi sendiri memang di antara negara-negara yang mungkin berkembang. Nah itu selalu musuh itu justru yang lebih banyak itu datang dari dalam tubuh internal itu sendiri gitu. Jadi orang-orang yang mungkin tidak pro atau tidak sepakat dengan pemerintah yang ada, justru itulah yang kemudian membuat kekacauan. Nah, dulu memang pengkhianat-pengkhianat seperti itu juga ada. Tapi kalau misalnya kita melihat dalam konteks kekinian, mungkin itu agak sedikit bergeser. Pengkhianatan mungkin dalam pengertian ekspresi kecintaan terhadap bangsa ini kemudian menurun. Misalnya seperti kita melihat kok ada banyak pengaruh intoleran misalnya di negeri ini. Nah itu kan bentuk-bentuk yang mungkin udah berubah sebelumnya gitu. Salah satu doktrin ya atau anjuran ketika hari kemerdekaan itu bahwa kita ini adalah bangsa yang sangat besar. Kita adalah bangsa yang sangat disegani dunia di antara bangsa-bangsa yang lain. Itu kan doktrinnya kan ya. Tetapi ada juga anggapan bahwa kita ini bangsa Indonesia ini inferior gitu kan. Selalu inferior, selalu merendah diri jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Contohnya kita ini berjiwa Buddha gitu kan, selalu merasa di bawah di antara bangsa lain. Ternyata itu sudah pernah diucapkan oleh Soekarno juga. Lepaskan diri kita dari jiwa Buddha gitu. Dan menurut saya sistem itu, pola pikir itu atau paradigma jiwa Buddha itu sebenarnya itu
diwariskan oleh para penjajah dulu, pemerintahan Hindia Belanda. Kiranya itu bisa dikonfirmasi atau kayak gimana, tapi saya lihat juga bahwa kerajaan Belanda yang sekarang itu juga minta maaf ke Indonesia terkait dengan hal itu. Nah, kira-kira itu bagaimana tanggapannya soal pernyataan itu? Apakah benar kita ini masih berada dijajah, masih memegang jiwa budak itu atau kayak gimana? Baik. Pertama perlu memang kita menggarisbawahi kata jajahan gitu ya. Penjajah itu bahwa apakah kemudian yang dijajah itu ada dalam ruang lingkup fisik atau kemudian non fisik kita nih. Gitu. Apakah kemudian kita masih dijajah dan betul-betul dibuntuti, diikuti dengan senjata dan lain sebagainya, tentu itu tidak lagi berlaku gitu kan. Tapi kalau misalnya penjajahannya itu dari segi non fisiknya, misalnya penekanan terhadap aspek psikologis, kemudian sosiologis, kemudian juga dari aspek ekonomi itu sendiri, mungkin kita masih bisa merasakan hal itu gitu. Tapi balik lagi bahwa hal-hal semacam itu tentu tidak bisa dipungkiri dalam negara-negara berkembang semacam kita. Tapi jika melihat realitas ya, kita ini adalah bangsa yang dijajah selama ratusan tahun gitu kan. Ini di luar dari kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan besar yang ada di NKRI ya. Tapi memang faktanya para bangsa asing itu, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis pernah menduduki bangsa Indonesia meskipun wilayahnya hanya sebagian gitu kan. Itu artinya kita ini mudah diprovokasi, mudah diadu domba, sedangkan doktrin kita selama 76 tahun ke belakang ini bahwa kita ini adalah bangsa yang besar gitu. Nah, itu bagaimana itu kita melengkapi bahwa kita sudah 76 tahun selalu doktrin bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, tapi kita tidak mampu melepaskan diri dari genggaman atau dari doktrin bangsa-bangsa luar itu. Kita belum mampu. Benar. Ya memang itulah yang kalau misalnya kita melihat dari spirit Soekarnoisme misalnya, berusaha untuk menyingkirkan hegemoni Barat misalnya di awal-awal, dan kemudian itu menjadi sebuah clue memang untuk memajukan budaya-budaya Indonesia lebih jauh, kemudian saling mengikat masyarakat-masyarakat melalui adat istiadat, kemudian dari segi bahasa dan lain sebagainya. Kita bisa melihat juga dalam konteks sekarang gitu bahwa kalaupun kita masih dijajah dari segi hal-hal yang tadi disebutkan, bahwa masih ada intervensi ataupun dari luar ataupun tekanan, padahal slogan kita adalah bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Terus apa yang kurang? Atau apa yang kemudian masih perlu kita buktikan bahwa sehingga kita ini tidak perlu lagi diintervensi oleh asing semacam itu. Nah, di situ yang kemudian menjadi PR kita memang. Karena seringkali hal-hal yang semacam ini tidak sampai kepada semua kalangan. Ada adik kita, kerabat-kerabat kita yang mungkin cenderung untuk memperjuangkan dirinya sendiri ataupun hanya sekelompok orang, segelintir orang. Nah, ini seharusnya direkatkan. Kita boleh berada di jalan yang mungkin berbeda, tapi tujuan kita satu gitu. Untuk bagaimana memaksimalkan kemerdekaan ini itu betul-betul maksimal gitu. Kita mencoba mengangkat satu kasus ya misalnya terkait dengan apakah memang ada konspirasi atau memang ada upaya untuk menggagalkan Indonesia menjadi negara maju ya, misalnya mobil listrik dulu itu kan. Ini kan kita ketahui bahwa industri mobil yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh Jepang lah misalnya gitu, Jepang. Tapi ketika Indonesia itu sudah mulai menunjukkan prestasinya di bidang otomotif gitu kan. Nah, potensi dari mobil listrik yang dulu itu tiba-tiba hilang, gak ada jejak gitu kan. Ini artinya menurut saya pada saat itu ini jangan sampai ada konspirasi nih dari luar supaya mobil nasional ini tidak berkembang gitu kan. Supaya mobil-mobil dari luar itu tetap eksis di Indonesia gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya memang benar, berarti kita ini masih berada dalam cengkraman bangsa luar gitu. Baik. Iya, terkait dengan problem yang tadi dikemukakan, itu saya teringat dengan pernyataan yang diucapkan oleh Soeharto sebelum lengser. Jadi sekitar di tahun 1997 kalau nggak salah, itu Pak Harto tuh pernah menyebutkan gitu. Artinya kita nggak mungkin ada yang pro terhadap kebijakannya Pak Harto gitu, tapi kita mencoba buat melihat apa yang kemudian sempat disampaikan dari sisi positifnya ya. Bahwa Pak Harto tuh pernah mengingatkan kepada bangsa ini bahwa kelak nanti di tahun 2020, jika kalau misalnya anak-anak kita yang saat ini tidak ditanamkan kecintaannya terhadap produk-produk Indonesia itu akan mengakibatkan sebuah perubahan besar gitu. Dan memang kejadian
Terjadi memang ketika masuk awal tahun 2020 itu bagaimana kemudian produk-produk luar berdatangan gitu dengan berbagai e-commerce yang ada atau penjualan juga secara offline. Iya. Yang terakhir nih, kita ini bangsa Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang sangat besar dan bangsa yang sangat kaya akan alamnya gitu kan. Dan terbukti bahwa saat ini yang ada di Papua Barat misalnya kan, nanti yang kemudian di Sulawesi Tengah, potensi Indonesia menjadi bangsa yang sangat besar dari segi sumber daya alam itu sangat tinggi gitu kan. Kemudian nanti ini kan industri mobil listrik juga sangat besar nih. Bahan dasarnya ada di Indonesia, yakni nikel gitu kan. Dan Indonesia diproyeksi akan menjadi bangsa raja baterai listrik di dunia gitu kan. Nah, bagaimana nih pandangan saudara nih terkait dengan hal semacam ini? Apakah Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan hingga beberapa tahun ke depan atau seperti apa? Justru kalau misalnya dalam pandangan saya bahwa harusnya memang Indonesia itu sudah menuju ke arah sana. Keterbukaan secara ilmu pengetahuan, dari segi pengembangan secara riset, penelitian dan lain itu harus dikembangkan. Berhubungan sama misalnya otomotif dan lain sebagainya, kita memang negara yang kaya, bahan-bahannya memang terdapat di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dikaitkan, lalu apa yang harus menguatkan kita? Kembali lagi gitu, bahwa makna kemerdekaan ini harus dicernai secara mendalam. Artinya bahwa tidak hanya sekedar setiap tanggal 17 Agustus kemudian orang memperingati bahwa inilah letak di mana hari Bung Karno itu membacakan proklamasi. Bukan hanya sebatas itu. Dari sini yang kemudian lahir lagi harapan-harapan kemudian ke depan. Apa yang pengen digapai? Kekurangan kita yang sebelumnya apa yang ingin dilengkapi? Ya harusnya spirit kemerdekaan itu kita harus saling melengkapi, mengoreksi yang sebelumnya dan kemudian memperbaiki yang ke depannya. Iya, gitu. Iya, jadi itu teman-teman pembahasan kita, diskusi ringan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ya, terima kasih kami ucapkan juga kepada saudara Wahyudi ini jauh-jauh dari Ambon ini, Indonesia Timur. Terima kasih Mas Rahmat ya. Mas Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.